Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dila Eka Fitriani dengan NIM 2021-33290. Kali ini saya akan membahas tentang permainan kecil. Permainan kecil adalah segala bentuk permainan yang tidak mempunyai peraturan yang baku dalam penerapannya, baik mengenai peraturan permainan, alat yang digunakan, ukuran lapangan, maupun durasi permainannya. Banyak sekali contoh permainan kecil seperti ular naga, egrang, bola bekel, petak umpet, congklak, dan lain-lain. Untuk kali ini, kita akan membahas tentang congklak. Congklak adalah suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Biasanya, yang digunakan dalam congklak adalah sejenis cangkang kerang yang digunakan sebagai biji congklak, dan jika tidak ada, kadangkala digunakan juga biji-bijian dari tumbuh-tumbuhan dan batu-batu kecil. Permainan congklak ini dimainkan oleh dua orang dengan posisi berhadapan, sama halnya saat kita bermain catur. Oke, setelah tahu apa itu congklak, yuk kita ketahui sejarah terlebih dahulu dari permainan congklak ini. Congklak merupakan permainan yang berasal dari kebudayaan kuno Timur Tengah. Diperkirakan permainan ini telah ada sejak 7000 hingga 5000 sebelum Masehi. Kemudian permainan tradisional ini dibawa ke daratan Afrika baru, kemudian menyebar di negara-negara Asia melalui para pedagang. Saat masuk ke Indonesia, permainan ini sering dimainkan oleh anak para bangsawan yang sering bertemu dengan para pedagang. Permainan congklak dilakukan oleh dua orang. Dalam permainan, mereka menggunakan papan yang dinamakan papan congklak. Ini contoh papan congklak. Dan beberapa buah biji yang dinamakan biji congklak atau buah congklak. Ini contoh biji congklaknya. Umumnya, papan congklak terbuat dari kayu dan plastik, sedangkan bijinya terbuat dari cangkang kerang, biji-bijian, batu-batuan, kelereng, atau plastik. Awal permainan, setiap lubang kecil diisi dengan buah biji. Dua orang pemain yang berhadapan, salah seorang yang memulai dapat memilih lubang yang akan diambil dan meletakkan satu ke lubang di sebelah kanannya, dan seterusnya. Berlawanan arah jarum jam. Bila biji habis di lubang kecil yang berisi biji lainnya, ia dapat mengambil biji-biji tersebut dan melanjutkan mengisi. Namun, bila habis di lubang besar miliknya, maka ia dapat melanjutkan dengan memilih lubang kecil di sisinya. Bila habis di lubang kecil di sisinya, maka ia berhenti dan mengambil seluruh biji di sisi yang berhadapan. Tetapi, bila berhenti di lubang kosong di sisi lawan, maka ia berhenti dan tidak akan mendapatkan apa-apa. Permainan dianggap selesai apabila sudah tidak ada biji lagi yang dapat diambil atau seluruh biji ada di lubang besar kedua pemain. Pemenangnya adalah yang mendapatkan biji yang paling banyak. Cara memainkan permainan congklak, yaitu isi setiap lubang yang kecil-kecil dengan biji. Jumlah biji per lubangnya itu sama banyaknya. Misal per lubang mau diisi 5, isinya 5 semua. Untuk lubang yang besar atau biasa disebut lubang kampung, itu jangan diisi dengan biji di awal permainan. Dia baru diisi dengan biji-bijian itu kalau sudah mulai permainannya. Untuk memainkan permainan ini yaitu dengan cara memutar. Bisa memutar ke arah kanan atau ke arah kiri, tergantung dari kita sendiri. Permainan congklak dimainkan oleh dua orang dengan posisi saling berhadapan atau sama dengan permainan catur. Setelah kita menyiapkan alatnya yaitu tempat dan bijinya, dan sudah kita bagi sama rata sesuai jumlahnya per lubangnya, jadi per lubangnya itu sama. Lalu kemudian kita akan memulai permainannya. Yang pertama kita harus sweet terlebih dahulu untuk menentukan siapa yang pertama akan memainkannya. Setelah sweet, yang menang akan bermain terlebih dahulu. Mari kita mulai. Permainannya itu di biji-bijiannya diisikan di setiap lubang, memutar, boleh ke kanan atau boleh ke kiri. Dan untuk lubang kampung lawan, saat
kita sedang bermain tidak perlu diisi biji-bijian oleh kita. Kita hanya mengisi lubang kampung kita sendiri. Kita memainkannya hingga biji kita berhenti di lubang yang kosong atau yang tidak ada bijinya sama sekali. Atau juga kita berhenti untuk main itu saat biji kita berhenti di lubang kampung kita atau lubang yang paling besar, lubang yang ini guys, atau yang ini. Karena tadi sudah berhenti, selanjutnya lawan saya yang bermain. Kita sudah menyelesaikan permainan ini dan sudah mengisi kedua kampung. Dan untuk menentukan siapa yang menang, caranya kita akan menghitung di sini dan di sini. Yang bijinya paling banyak berarti dia pemenangnya. Oke. Setelah dihitung jumlah yang sini, yang kampung sini itu 62 dan yang kampung sini 78. Jadi pemenangnya yang kampung sini. Yeay! Seperti diketahui, berbagai permainan tradisional mempunyai banyak manfaat yang bisa didapatkan, mulai dari melatih fisik, perkembangan otak atau kognisi, dan lain-lain. Berikut beberapa manfaat bermain congklak yang perlu kita ketahui. Yang pertama, yaitu melatih kemampuan berhitung pada anak. Yang kedua, melatih kemampuan berpikir anak untuk menyusun strategi terbaik untuk memenangkan permainan. Yang ketiga, melatih sikap jujur dan taat pada aturan, di mana masing-masing pemain tidak tahu berapa jumlah biji yang dijatuhkan. Maka, setiap pemain harus jujur dengan mengisi setiap lubang dengan 1 biji saat melakukan gilirannya. Yang keempat, melatih kesabaran, di mana masing-masing pemain harus sabar menunggu giliran hingga gilirannya tiba. Sebab permainan ini dilakukan secara bergantian dan tidak bisa berebut. Demikian video permainan congklak tadi. Semoga ini bisa membantu teman-teman sekalian. Bagi yang belum mengerti apa itu permainan congklak, bagaimana memainkannya, semoga bisa terbantu dengan video ini. Mohon maaf apabila saya dalam menyampaikan materi dan memberi contoh ada kesalahan. Sekian dan terima kasih sudah menonton. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.